Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu lingkungan RT ya, di salah satu lingkungan RT yang memiliki beberapa tanaman sayuran. Dan juga ada beberapa teras yang memang memiliki cukup banyak tanaman hias. Namun juga ada beberapa tanaman hias yang berada di pinggir jalan raya. Dan nanti saya juga bakalan ngelihat ya kira-kira ada jenis tanaman hias apa saja. Dan di situ ya, di situ nampak ada beberapa tanaman hiasnya ya. Ada beberapa tanaman hiasnya dan dengan keadaan yang cukup sederhana juga. Namun keadaan lingkungannya ini terlihat sangat bersih. Ya. Dan pada bagian pojok sana itu ada tanaman hias Divenbasia lukisan cinta ya. Nah, nanti saya bakalan melihat pada bagian sisi sini. Namun saya bakalan mengulas pada bagian ujung sana. Dan memang untuk sekarang ini ya, untuk desa binaan itu sekarang lagi marak pada bagian tiap-tiap RW ataupun masing-masing RT. Itu biasanya memang sudah terkelola dengan cukup baik. Dan bisa dilihat juga aktivitas warga juga menjadi semakin disiplin untuk membersihkan pada bagian lingkungan tempat tinggal ya, karena memang secara tidak langsung ya, ketika bagian halaman ataupun teras itu sudah mulai ada tanaman hias ataupun tanaman-tanaman sayuran lainnya, itu dengan kebersihannya juga maka akan secara otomatis itu bersamaan. Dan mereka melakukan kegiatan seperti bersih-bersih seperti ini ya, bersih-bersih selokan kecil-kecil itu secara bergantian. Dan terkadang juga karena hanya untuk sekedar meluangkan waktu, terkadang juga hanya pribadi untuk membersihkan pada bagian lingkungannya. Nah, di sini ya sudah nampak ada beberapa tanaman hias. Dan di packing dengan alat yang sederhana ya, menggunakan rak dari kayu juga bambu. Dan tanaman hiasnya di sini bisa dilihat keadaan daunnya itu sangat segar sekali. Padahal untuk tempat tanaman hias ini sendiri, ini benar-benar dari pagi hingga matahari terbenam ya, ini full terkena cahaya matahari. Karena secara kebetulan ini untuk bagian teras ataupun rumahnya ya, ini menghadap ke arah utara dan matahari itu terbit dari sisi timur. Dan kemudian juga ketika matahari terbenam itu di sisi barat, sehingga benar-benar tanaman hias ini yang berada di sini ini benar-benar terkena cahaya matahari secara full. Namun di sini bagian daunnya ini terlihat sangat subur ya. Di sini ada beberapa jenisnya, di antaranya ini ada keladi wayang. Untuk keladi wayang sendiri ini juga memiliki warna yang sangat bagus, sangat menor seperti ini ya, seperti ini. Kemudian di sini juga ada Aglonema bicroy, kemudian ada Rotundum Aceh, ada Pakis gimbal. Dan di sini ya, di sini saya bakalan melihat pada sisi tanaman keladi wayang ini. Tanaman hias keladi wayang ini memang sangat berani terhadap cahaya matahari. Meskipun mendapatkan asupan cahaya matahari secara full, namun bisa dilihat ya, bagian dari daunnya ini benar-benar merah semua. Karena pada daun tanaman keladi wayang ini memiliki lapisan lilin yang sangat tahan terhadap cahaya matahari. Semakin banyak asupan cahaya matahari, maka semakin bagus warna daun dari keladi wayang tersebut. Dan secara kebetulan juga di sini ada naungan ya, meskipun tidak begitu rimbun. Itu ada kaktus dan juga ada pohon alpukat ya, ada alpukat, sehingga setidaknya memberikan naungan pada semua jenis tanaman hiasnya. Keren banget ya.
Dan di sini juga terlihat subur ya untuk tanaman hiasnya. Saya bakalan cek media tanam yang dipakai ya, media tanam yang dipakai. Nanti saya bakalan membandingkan antara media tanam untuk yang dipakai sama aglonema ini ya, Rotundum Aceh. Di sini menggunakan untuk awal penanaman ya, untuk awal penanaman di sini hanya menggunakan media tanam tanah yang kemudian ditaruh ya, dikasih pupuk pada bagian atasnya. Dan kemudian saya bakalan melihat juga pada bagian tanaman hias keladinya. Di sini ya. Di sini sama ya. Untuk awal penanaman hanya menggunakan tanah, namun kemudian dikasih pupuk kandang. Memang sekarang untuk minat ataupun animo masyarakat untuk menanam tanaman hias ataupun tanaman-tanaman sayuran itu di halaman ataupun di teras itu semakin banyak, karena dengan penanaman tanaman hias ataupun tanaman sayuran setidaknya memanfaatkan lahan-lahan pada bagian teras ataupun halaman yang sebenarnya dulunya itu sama sekali tidak dimanfaatkan, namun ketika di packing ataupun dikemas untuk menanam tanaman sayuran ataupun tanaman hias itu akan lebih bermanfaat dan tampilannya juga akan lebih cantik dan asri ya. Dan kemudian pada bagian bahu jalan ya ataupun sudut-sudut halaman juga ditaruh tanaman-tanaman sayur. Memang memanfaatkan sesuatu hal sehingga menjadikan halaman atau terasnya itu sangat asri ya. Dan kemudian saya bakalan melangkah pada bagian pinggir jalan raya ya, pinggir jalan raya. Dan memang untuk seperti perawatan terhadap tanaman-tanaman sayuran ini lebih dikelola ya oleh ibu-ibu ataupun KWT ya, karena memang kebanyakan kalau ibu-ibu itu lebih memiliki banyak waktu sehingga bisa secara bergantian melakukan piket terhadap tanaman sayuran tersebut. Dan kemudian saya berada di rumah satunya ya, dan masih dalam lingkungan yang sama. Ini ada beberapa tanaman hias yang di packing menggunakan rak seperti ini ya, menggunakan dari bambu sehingga tampilan tanaman hias ataupun tatanannya itu menjadi lebih rapi. Keren banget ya. Dan secara kebetulan juga si pemilik halaman ataupun teras tersebut ini sangat rajin ya, sangat rajin untuk membersihkan pada bagian tanaman hias ataupun tanaman lainnya seperti ini ya. Memang sekarang ini ya sudah marak desa-desa binaan untuk yang menjadikan bagian teras ataupun halamannya itu menjadi bersih. Dan pada bagian di sana ya, di situ ditaruh tanaman stroberi yang memang ketika tanaman stroberi itu ketika memperbanyaknya itu sangat mudah, karena pada bagian tanaman stroberi tersebut itu mengeluarkan sulur-sulur seperti ini ya, yang apabila ditempelkan pada bagian tanah yang lainnya itu akan cepat sekali tumbuh seperti ini. Dan kemudian juga pada bagian sisi tembok rumah ya, ini juga ditaruh tanaman sayuran, yaitu ada tanaman sayuran capung ya. Dan setidaknya dengan menanam tanaman seperti ada buah stroberi ataupun ada tanaman sayuran capung ataupun yang lainnya, itu setidaknya bisa meminimalisirkan ya untuk pengeluaran untuk uang belanja ya, seperti ini. Dan kemudian di sini juga ada tanaman sukulen ya. Itu ada 2 pot yang digantung dan kemudian ada 2 pot juga yang ditempel. Meskipun koleksi tanaman hiasnya itu tidak banyak, namun dengan keberadaan dan cara penataannya yang seperti ini, maka juga rumah itu akan terlihat sangat asri ya, sangat asri sekali.
Dan saya sangat menyukai lingkungan-lingkungan yang seperti ini. Dan bisa dilihat juga padahal rumah ini berada di area pinggir jalan, namun keadaan tanamannya ini sama sekali tidak kusam ataupun berdebu. Berarti secara tidak langsung bahwa si pemilik halaman ataupun teras ini sangat rajin ya untuk hanya sekedar merawat tanaman hiasnya dengan cara menyiram. Karena memang bisa dilihat ya, ini sama sekali tidak berdebu. Sama sekali tidak berdebu. Ini ya. Dan kemudian saya juga bakalan melangkah pada bagian sisi sudut sana ya. Kemudian saya juga berada di rumah sebelahnya. Ini ada beberapa jenis tanaman hias. Di bagian sisi sini ini ada tanaman hias Wijaya Kusuma, dan untuk memperbanyak tanaman hias Wijaya Kusuma ini yang memiliki warna bunga yang sangat cantik ya, ini bisa menggunakan dengan cara stek daun ataupun batang. Dan kemudian pada bagian sisi sini ya, pada bagian sisi sini ini ada tanaman hias, ada Begonia Marmaduke, ada Aglonema Bicroy, ada Divenbasia White Flame. Kemudian ada tanaman hias Divenbasia Lukisan Cinta. Cakep banget ya, keren banget. Warna daunnya ini sangat keren sekali. Dan kemudian tidak hanya pada bagian sisi sini ya, namun pada bagian sisi samping rumah ini juga ada beberapa jenis tanaman hias ya. Ada beberapa jenis tanaman hias. Ada tanaman hias janda bolong, itu jenisnya Andansoni. Kemudian ada Rek Wallet juga, ada Rek Silver, ada Listada ini ya. Kemudian ada Rek Keriting ataupun Begonia Ceraditepala. Keren banget ya. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias Aglonema Heng-Heng. Dan di sini bisa dilihat juga untuk media tanam, untuk media tanamnya ya, media tanamnya yang dipakai untuk menanam tanaman hiasnya. Ini bisa dilihat lebih ke media tanam tanah. Nih ya, lihat ya. Memang untuk jenis tanaman hias, untuk media tanam ya, untuk tanaman hias itu hanya menggunakan media tanam tanah saja itu sudah bisa menumbuhkan ataupun menjadikan tanaman hias itu tumbuh subur. Namun memang ada kalanya ketika media tanam tanah itu untuk keseringan ya, keseringan disiram itu biasanya akan memudahkan menjadi bantat ya. Namun di sini saya bakalan kasih tips sedikit ya. Ketika hanya menggunakan media tanam tanah, ini alangkah baiknya digemburkannya itu seperti ini, digemburkannya itu seperti ini sampai bawah. Ini bisa menggunakan tangan bisa, pisau bisa, ataupun kayu bisa. Namun ketika melakukan hal ini cukup hati-hati ya, cukup hati-hati karena takutnya nanti pada bagian bawahnya itu sudah ada tunas baru. Dan demikian ya. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan tanaman sayuran dan bagaimana juga cara penataannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.